warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in, amma ba'du. Fa aqulu fi qawlihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana jami'a masyayikhina muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis ta'lim Masjid Meninjau Assalam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pian ulun berataan itu semata-mata kita bisa, walaupun kita tahu ikhtiar kita untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, ikhtiar kita berjuang jihad melawan hawa nafsu kita, sehingga kita bisa hadir untuk sholat maghrib berjamaah. Kekanakan ini pun juga itu dapat taufik daripada Allah. Kalau nyainya masih ada di luar situ, orang sembahyangannya beluncat-luncat, itu hanya dapat hidayah, belum dapat taufik lagi. Kalau sudah dapat taufik, sudah menggawi sembahyang maghrib berjamaah pulang. Saya lewat ada yang lebih penting. Maghrib kelihatan, bukan jahat sangka, cuma kelihatan tandanya. Mau unjun maghrib berartinya lebih asik mau unjun daripada sembahyang. Padahal wani kan, padahal ini neraka. Amun kada mau sembahyang ini neraka, kada menakut-nakuti kada. Walaupun kita yang sembahyang ini belum tentu juga, apalagi ente yang kada sembahyang. Jadi kita bersyukur. Kekanakan beluncat-luncat di luar tuh, itu dapat hidayah tuh, cuma belum dapat taufik, belum ditolong Allah Ta'ala nya melatih. Termasuk juga orang tua. Ada yang asik di warungnya, ada yang asik di rombong bakso, rombong macam-macamnya lah, rombong kebab, ini asik di situ. Bahyang kada, sayang kada seberapa duit yang dicari, sembahyang maghrib ditinggalkan. Makanya disyukuri kita kawas sembahyang maghrib ini. Untung bisa melaksanakan, bukan maghrib aja, yang 5 waktu dia bisa laksanakan. Ada juga pulang otak-atik HP maghrib. Kalau pang sementara biar aja dulu maghrib, ayo tak limbah. Artinya waktunya terlambat setengah jam karena mau otak-atik, tapi nya hendak sembahyang. Ini memang kada ada petunjuk, memang kada ada niat hendak sembahyang tuh, kada ada, antik juga. Padahal orang Islam, jikanya orang kafir kan memangnya kada sembahyang. Makanya disebut Nabi, man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka dia kafir, yang bujur-bujur kafir. Kafir di sini kelakuannya persis seperti orang kafir. Apa bedanya? Untung ada syahadatnya. Yang kedua, bisa kafir asli ketika dia kada sembahyang, hanya berpadah bahwa perintah sembahyang itu kada wajib, atau memadahkan sembahyang itu mau hawak aja, boleh ditinggalkan sembahyang amun sudah sampai. Nah itu kafir bujuran, itu kafir nyata benar. Nah ini, maka syariat ini harus kita laksanakan. Dah kawa amun ilmu hakikat aja kada bersembahyangan, harus
Kalau pang asik kena lalu kada sembahyang, ini ibadah utama kita, maka syukur kita alhamdulillah bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah lagi. Apalagi kemarin subuh kita sampaikan bahwa barang siapa yang sembahyang berjamaah, maka Allah menjadi tanggungan, menjadi jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala mulai Isya itu sampai ke subuh. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, maka Allah tanggung, jadi tanggungan Allah sampai seharian. Bayangkan tuh hebatnya sembahyang berjamaah tadi. Jadi tanggung. Kalau orang jadi tanggungan Allah, maulah matinya kada bagus. Andai kata dosanya banyak, tanggungan Allah diampuni dosanya. Diampuni, bujur aja diampuni, masuk neraka dulu. Ngaran diampuni itu iya kada masuk neraka, pintar aja. Amun masuk neraka itu berarti dosanya masih ada. Ini orang kada ada dosa, bapak dirandam. Bapak dirandam di neraka, orang kada ada dosa. Kenapa inya kada dosa? Inya sembahyang Isya berjamaah, inya sembahyang subuh berjamaah. Dulu, ayo kita baca sholawat dulu. Mari kita baca sholawat kepada Nabi kita. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Kita berniat, aku niat iktikaf atau sengaja aku iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Kemudian apapun yang kita baca, kita gawi yang baik-baik di tempat ini. Kita peruntukkan gasan mama abah kita yang dikubur, saudara-saudara kita yang sudah meninggal, khususnya yang hanya meninggal nih ibu siapa, Patonah kah? Ibu Patonah ya, kita bacakan ya. Ingat masakan apa itu lo? Kalau anu si Ahmad nukaris nyaman situ matai apa ngarannya tuh sidin masak ya kah? Ibu Patonah situ kah yang di muka sini? Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan sidin diberi Allah Ta'ala rahmat, diampuni segala dosanya dan selalu di dalam keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dulu ada orang meninggal. Orang ini gawiannya kada kakaruan. Malam inya ibarat malam itu ke Solong. Solong tahu lah song. Solong itu di situ. Ya dulu ya. Sumpah ulun nanya seumur itu pernah ke Solong tuh sekali istahu bejalanai lawan siapa wan Heri kah melihati sunyi pang sudah sunyi. Untung kada ada yang ngawai singgah pian. Cuma ada lewat situ. Solong seumuran tuh hanya sekali itu masuk ke Solong sana. Jadi ada dulu orang minta petunjuk, guru ulun minta petunjuk supaya ulun selalu berada di jalan yang lurus. Ujar gurunya, kalau ikam hendak ke jalan lurus, waktu itu nya bertanya di Imam Bonjol. Kita mundur dulu jar. Aku memberikan ikam ini memang kajiannya jar. Kita ke pinggir sungai dulu sana jar. Pinggir sungai ya ke Parak Kaltim, Bahari Kaltim ke Merkur. Nah, ada kalau Parak Merkur situ. Nah, situ terus ajarnya kami minta petunjuk jalan yang lurus. Jadi ujar gurunya, aku belikan petunjuk jalan yang lurus. Ikam bersepeda motor aja mulai sinilah. Nah, isuk datangnya aku ke masjid. Isuk datangnya aku ke warung. Nah, karena ke warung aku ada minum situ, minta kabar ikam
Apa yang ikam temukan di jalan lurus ini? Nah, ini jalan lurus jarinya terus saja ke jalan BNI itu, terus Imam Bonjol, terus Ahmad Dahlan sini kan jalan terus naik ke Lambung Anyar, terus saja ikam. Nah isuk terus saja, isuk minta beritanya, sekalinya datanginya gurunya, apa kabar, sudah adakah kamu temukan, aku memberi petunjuk jalan yang lurus, mulai saya lurus benar kalau terlurus. Ada ya guru, jar, apa yang kamu temukan? Anu guru, ternyata di ujung jalan lurus turun ketemu Solong. Nah itu Solong tuh jalan lurusnya, jalan lurus Solong sana. Jadi orang ini ibaratnya ke tempat bordir tiap malam berzinah, minta aja minimalnya minum minuman keras, jadinya minum minuman keras orang ini. Jadi meninggal orang ini, meninggal. Lalu ada dikabari wali di gunung, yang wali itu bahalwat, turun wali itu ya, dapat suara ikam datangi ada orang yang meninggal di situ, ikam menyembahyangkan. Yang bebinian ini kan mencari orang antara rumah satu dengan rumah lain, kan ada paksa dibawa lakinya itu, dibawa yang meninggal tadi, dibawa di satu tempat. Nah pada tempat itulah turun orang wali itu turun, ribut orang kampung, 4 jua orang kampung datangan. Iya wali tadi 4 menyembahyangkan, kenapa pian 4 menyembahyangkan, ini orang ahli maksiat, pian 4 aku ada yang menyuruh aku jar sidin datang. Jadi aku 4 menyembahyangkan, disembahyangkanlah oleh orang banyak ini, orang ini nih. Nah orang ini apa keistimewaan orang ini? Kadada tumbur orang ini matinya mati bagus, ribut orang, ditakuni bininya, apa gawian laki, kan tahu seorang kalau laki kutu gawiannya berzina, minum minuman keras, itu gawiannya. Cuma inya tuntung itu bulik subuh, menjelang subuh bebasuh bebersih, inya mandi bebersihnya, sembahyang subuhnya, setiap kalian sembahyang subuh 4 sembahyang subuh berjamaah. Nah itu aja. Nah karena dia terus sembahyang subuh, ikut sembahyang subuh berjamaah, makanya selamat daripada diampuni dosanya. Nah itulah kemungkinan besar termasuk apa yang dikatakan Nabi, orang yang sembahyang subuh berjamaah menjadi tanggungan Allah sampai maghribnya siang itu, jadi tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sembahyang subuh berjamaah, amun kada sembahyang, apa bedanya dengan orang kafir? Nah sementara maksiat yang paling ganal itu, maksiat yang paling besar adalah kafir. Maksiat tuh yang paling ganal kafir. Orang berzina tuh 100 kali atau 1000 kali berzina dibanding orang kafir, jauh lebih baik orang yang berzina itu memang dosa ganal kalau tuh, tapi dibanding dengan kekafiran jauh lebih diharap diampuni orang yang berzina itu dibanding orang kafir. Karena orang kafir kan diampuni kecualinya masuk Islam. Itu menurut etikat kita kan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala kada maampuni, tidak mau maampuni orang yang mensyirikatkan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Ta'ala ampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendakinya. Tuh. Jadi kita bersyukur kawa beribadah. Ada yang asik di warungnya, sudahnya tuh di warungnya. Ada yang maghrib di jalanan tuh, kalau di jalanan menuju sembahyang kada. Di jalanan ini keluar maghrib menuju acara, kada ada acara sembahyangnya nya.
antik juga pada orang Islam tuh. Kadada terpikir, kadada dalam jadwal. Kan kita ini orang beriman ini kan sembahyang ini kan jadi jadwal tetap kita. Kalau tuh kadada jadwal sembahyang di dalam hidupnya orang ini, berarti kadada jadwal juga kan dapat rahmat Allah Ta'ala. Kadada jadwal mendapat, tidak ada jadwal mendapat bagian rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang hendak sembahyang itu setiap kali inya hendak sembahyang, setiap kali itu juga inya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sembahyang, ketika orang hendak sembahyang, maka didatangkanlah seluruh dosa-dosanya. Dosa-dosanya didatangkan. Dosa-dosanya ada yang diletakkan di atas kepalanya, ada yang diletakkan di atas bahunya, bahu kanan, bahu kiri. Habis dosanya dijunjung, diandak di bahu kanan dan bahu kiri. Ini orang yang berdosa hendak sembahyang. Begitu inya ruku, gugur dosanya itu. Masih ada tertinggal, terberikit lagi dosanya itu, ruku belum gugur, waktunya sujud, gugur lagi sisa-sisa dosanya itu. Siapa? Orang yang sembahyang. Begitunya hendak sembahyang, disusun sudah dosanya di atas itu. Begitunya sujud, begitunya ruku, inya sujud, berjatuhanlah dosa-dosa itu. Berkat apa? Berkat inya sembahyang, sholat. Nah, maka jangan wani-wani meninggalkan sembahyang yang 5 waktu. Ujar guruku, kada apa-apa kalau sembahyang, ujar guruku, ujar orang itulah, bukan ujar guru ulun, ujar guru yang sasat. Ujar gurunya, ujar gurunya, kada apa-apa, kada sembahyang asal tahu ilmunya, asal tahu, asal sampai aja. Kada apa-apa, kada sembahyang asal sampai ke neraka. Ke neraka apa? Neraka sakar. Mana ada, kada ada syariat kita disuruh meninggalkan sembahyang. Ada apa-apa jangan asal sudah sampai di mana? Sampai di neraka sakor. Rasulullah manusia terbaik, manusia kada ada salah, dipelihara Allah Ta'ala dari kesalahan. Majar, maka sidin manusia, ya manusia jangan disamakan manusia kayak kita, memang bentukan daripada Allah, settingan daripada Allah. Nabi itu kada pernah bersalah. Mana buktinya? Nabi kita, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita itu kada bepandir, tidak bertutur dari hawa nafsunya, kecuali beliau bertutur wahyu firman Allah Ta'ala. Maulah kalau Allah Ta'ala firman berarti itu gawian Allah, maulah tak salah sidin. Kan kayak itu. Ay gawian sidin pang yang lain wahyu. Kalau lain wahyu pandir sidin aja wahyu, apalagi kelakuan sidin. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Oh, Nabi itu bisa tersalah jar. Buktinya sidin pernah lupa dalam sembahyang, itu pun lupanya Nabi dalam sembahyang itu firman juga. Ay kenapa jar jadi firman? Karena Nabi di luar sembahyang guring aja sidin ingat, tidur beliau ingat, mata terpajam, hati kada guring, akal kada guring, ingat sidin, guring aja sidin ingat kepada Allah. Kenapa sidin guring jar? Nah itulah karena Nabi ada manusianya. Lalu mata sidin hak mata istirahat, tapi nur roh sidin sumber kebaikan kada guring. Lalu kenapa sidin tersalah sembahyang kada ingat? Itu bukan kada ingat, itu sidin dibentuk menjadi syariat. Maka gawian sidin sembahyang yang sidin kada ingat itu bukan tabiat Nabi, bukan sifat Nabi kada ingat. Itu sifat dasar. Kalau kita tabiat kita, mungkin kita kada ingat sembahyang dasar kada ingat. Kalau Nabi kada ingat sembahyang itu bukan kada ingat, itu firman untuk jadi syariat bagaimana cara orang sembahyang yang bujur, yang kada ingat nih.
Nah, apa cara orang sembahyang kada ingat? Liati Nabi sallu kama raaitumuni usolli. Nabi juga yang bapada ikam hendak sembahyang lihati nang kaya apa aku sembahyang. Nah, cara sidin sembahyang kada ingat nah itu. Jadi firman juga yang Nabi kada ingat tuh. Nah, Nabi non kesalahan kada ada kesalahan. Nah, lalu sembahyang kada Nabi. Sembahyang Nabi 5 waktu sembahyang, bahkan Nabi membawa ente katulahan taulah mengajarkan anu nih. Kita tuha sudah. Ini yang mengajarkan ilmu kada bersembayangan nih. Ikam hati-hati katulahan lawan Nabi, baulah-ulah ilmu seorang. Kada ada ilmu itu di zaman Nabi. Baulah seorang ilmu kada bersembayangan. Amun sampai Nabi itu kurang apa sampainya, bahkan melihat zat wajibal wujudnya Allah yang tidak bisa dilihat oleh para nabi, bahkan Jibril sendiri kada kawa menuju Allah Ta'ala. Nabi bukan sampai di istilah melihat lagi, ikam kada bersembayangan sampai kepada Allah, sampai melihati wali kota aja belum tentu bisa sampai, anak melihati presiden belum tentu bisa sampai, hendak masuk ke hadratullah situ bepada sampai muha, hutang aja masih banyak di warung belum bayar. Bakesah kena. Maka datang pas waktu sembahyang, guru hendak sembahyang juhur, disetujuinya datang. Kena mulai sembahyang juhur dilayani sampai jam 2. Pandir aja sembahyang kada apa kada. Kita ini Allah Ta'ala, kita ini Allah Tuhan aja terus banu terus kesa Allah Ta'ala terus tuh kesa Allah Ta'ala. Uja Guru Sahrul kadusa dibari makan jar Guru Sahrul kadusa dibari makannya biar aja kita melihat Allah Ta'ala tahan kan ini, kita melihat Allah Ta'ala lapar ini kan Allah Ta'ala beratahan, akhirnya ada makanan kajar karena los bekesah guru jar nak bulik dulu, adakah duit bisa berhutang? Tuhan berhutang. Kisah Allah Ta'ala nih. Kada lain ngeramput. Kada lain. Ada orang bahari, la maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang mewujud dengan sebenarnya hanya Allah. La maqsuda bihaqqin illallah. Kada ada yang dituju hanya Allah. Orang bahari memang orang ma'amalakan zikir orang sakian, sembahyang malam orang, melawani hawa nafsu ammarah, nafsu penyarikan dilawannya, takaburnya dihilangkannya, rasa sombong kada ada lagi, tawaduknya disempurnaakannya, riya dilatihnya, berataan sifat-sifat yang kada baik itu dilawaninya, hawa nafsunya karena mau beribadah dilawaninya, hanyarinya bepandir la maujuda bihaqqin illallah, tidak ada yang maujud hanya Allah. Bujur orang beribadah amun ente la maujuda bihaqqin illallah dibeliar, la maujuda bihaqqin illallah di beskop, la maujuda bihaqqin illallah ampun orang diambil, la maujuda bihaqqin illallah pangaramput dustai orang kayak apa? Berarti pandernya aja. Nah itu hati-hati bana orang ajaran itu kulit aja jar, sembahyang itu kulit aja. Ikam empat guru Jamal tuh kulit aja, mau awak jar kulit aja. Memang kulit, mau kada bawa kulit nang kayak apa buah itu buruk hancap amung kada ada kulitnya. Kulit mau ente kulit aja. Kita kulit aja, aku bisa membaca Quran, ente baca Quran bertanding lawan aku baca Quran nah. Ente yang bepadah kayak itu, ayo bertanding baca Quran. Atau belajar ilmu hakikat, ente sampai di mana belajar ilmu hakikat? Kita belajar ilmu sudah 40 tahun sudah belajar. Belajarnya bukan belajar sambilan, bujur-bujur belajar. Ayo ente di mana belajar? Hanya datang aja tempeleng kana nih macam-macam. Anak merusak agama aja. Wajib ulun membela agama ini. Jangan sampai dipegang oleh orang-orang yang kada bertanggung jawab.
Masjid ini gen hati-hati dijaga, guru-guru yang masuk di sini dijaga. Amun kada tapi pintar juga kadusa dimasukkan. Dosa. Karena membuang waktu, kasihan membuang waktu jamaah. Pokoknya gurunya tandanya kalau kita belajar semakin takut kita kepada Allah, ibadah kita semakin baik, dengan laki semakin baik, dengan bini semakin sabar, dengan orang lain, dengan tetangga baik. Nah itu sudah, ayo lawan guru itu teruskan. Amun menambahi kita mucai aja, menambah jauh daripada Allah, atau gurunya hebat bepandir tapi baca Qur'annya kada bisa, itu ukuran standar. Walaupun kadang-kadang kita kan mau uji guru kadang-kadang, amun gurunya kadang tapi bisa membaca Quran kayak apa? Atau khotib yang masuk di antara rukun khutbah, yaitu membaca rukun khutbah, membaca alhamdulillah, membaca salawat, ya, bernasehat, imbah bernasehat membaca ayat di khutbah pertama atau khutbah kedua, hanya berdoa untuk orang mukmin. Quran kalau tuh membaca ayat, sunnah menambahkan membaca hadis, membaca ayatnya sidin kada bisa. Jadi khatib itu minimal yang hendak dibaca, yang ayat hendak dibaca waktu khutbah itu dilancari. Tapi amunnya kada bisa baca Quran, kayak apa hendak bujur bacaannya? Beilmu jangan kada. Aku jar ilmu juga di majelis taklim aja datang ke sana. Itu ilmu gasan dipakai sendiri. Kalau untuk mengajar, nang kayak apa nak mengajar dengan perlengkapan ilmunya kadada. Orang nak mengajar itu harus belajar Quran. Dasarnya dulu nih. Tajwidnya bujur. Kalau anak ahli hukum belajar lagi nasih mansuh, ya, ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat mutasyabihat. Belajar menggali hukumnya seorang tuh. Belajar usul fikihnya, belajar usul hadisnya, belajar tarikh, nahu sorobnya, sudahnya, balaghah, mantik, bayan, arud. Pernahkah belajar itu di majelis taklim? Belajar tafsir, jarang-jarang udah belajar mustalahul hadis. Pernahkah belajar hadisnya? Kutubus sittah, sudahkah belajar? Nah itu yang orang mengajar turun tuh, itu alatnya ini untuk mengajarkan. Kalau kita ini belajar untuk kita pakai langsung. Yang kita ini untuk yang hadir di masjid nih, mana sempat kita belajar nahu, sorob, tafsir, mantik, balaghah itu. Belajar tarikh, belajar usul fikih, usul tafsir, usul hadis. Sudahkah belajar yang itu? Umpat jua lah mengajari kamu. Umpat jua melajari orang lah. Ya kena ditakuni hukum, jawaban tingkalung sangkut. Jawabannya tingkalung sangkut. Asal jawab aja situ. Kena ada ulama yang ahlinya datang orang bertakun. Memang pertanyaan orang tuh kecil aja. Inya yang menjawab. Rukun udu berapa guru jar? Yang ditanya ini ulama nih, inya menjawab karena inya tahu kan. Jawab, ente di rukun situ aja. Ulama itu ada lagi yang hendak dijawab yang berbeda daripada ikam muha'ai. Makanya kalau ada ulama datang ke tempat kita, apakah dari Hadramaut, dari Jakarta, dari Jawa, dari Banjar, ulama itu bujur-bujur alim, adainya duduk bersama kita, kita jangan tapi bepandir, dangari sidin aja, kecuali disuruh sidin bepandir. Kenapa? Supaya jangan tersita waktu orang yang duduk, supaya kita dapat juga belajar di situ. Nah, ini banyak guru-guru KW itu banyak benar. Guru-guru KW maka lebih ulama daripada ulama itu. Ulama-ulama kita, guru Usman Ibrahim dulu, ulama besar itu. Guru Ja'far biasa-biasa aja nya bepandir. Maka bubuhannya. Maka ketujuh benar. Kata menyalahkan bagus saja bagus. Cuma kita harus yang disuruh itu, ujar Nabi, ulama bukan hutoba,
yang disuruh Nabi memuliakan, maksud dimuliakan tuh ya belajar, diandak di batin kita, yang membimbing kita lahir batin. Yang disuruh dimuliakan tuh ulama, akrimul ulama fa innahumul kurama indallah. Muliakan ulama itu karena mereka mulia di sisi Allah. Ulama tuh lain khutbah. Amun khutbah itu kalau ulama minimal belajar agamanya 10 tahun. Itu minimal, hanya mulai. Kalau khutbah, kalau orang pidato, apa aja bisa, 10 hari bisa. Tapi untuk jadi ulama, apa bisa? Oh, kada kawa, mesti ada visi keilmuan yang dianu. Sebagaimana saya sebutkan tadi, belajar tauhidnya, tasawufnya, fikihnya, belajar itu by istilah. Yang mendukung 3 ilmu ini, ya ilmu pramasastra, bahasa Arabnya, bujur-bujur itu belajar. Sudahnya Quran. Amun Quran kada tapi bisa membaca aja, ya Allah. Sidin baca Quran aja belepotan. Ulama juga majar sidin kasar banar tuh jar. Kada menyelamatkan, kasihannya kekanakan kita yang bujur-bujur belajar. Disamakan dengan itu. Kada mau pangka itu. Jangan sampai dibunguli orang pian, jangan sampai dibunguli orang kita. Hati-hati benar. Wal maqalatus sabi'ah qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, al buhuru arba'atun, laut itu al-buhur, laut kelah al-buhur. Al-buhuru arba'atun, laut itu 4, ya. Laut itu 4, ujar Sayyidina Umar. Al-buhuru arba'atun, laut itu 4. Laut itu 4 macam, ujar Sayyidina Umar. Al-hawa bahrud dzunub, laut itu 4 macam laut. Yang pertama al-hawa bahrud dzunub, hawa nafsu itu lautannya dosa. Hawa nafsu itu adalah lautannya dosa, yaitu kecenderungan nafsu kepada, kecenderungan diri kepada hawa nafsunya tanpa melakukan nafsu yang kadada didapat dari syara, ya. Jadi hawa nafsu itu lautannya dosa. Wan nafsu, dan yang kedua, wan nafsu, dan nafsu itu bahrus syahwat. Dan nafsu itu adalah lautannya syahwat, yaitu an-nafsul ammarah. An-nafsul ammarah wahiyallati tamilu ila tabi'ah al-badaniyah wa ta'muru bidzati jami'ah lil harakatin nafsi fa hiya ma'was syurur wa manba'ul akhlaqiz zamimah. Jadi nafsu yang menjadi lautan syahwat diri, atau nafsu yang menjadi lautan syahwat, yaitu nafsu diri yang selalu memerintah ke hawa, memerintah al-ammarah, yaitu memerintah kepada yang kada baik. Jadi diri kita yang memerintah kepada yang kada baik.
Lakinya nyata sudah bagus banget orangnya, lakinya akhlaknya bagus, iya kadang mau menerima kebaikan ngarannya sombong. Nah itu hawa nafsu tuh, hawa nafsu yang cenderung kepada tabiat bawaan badannya, bukan bawaan syariat. Dan inya secara zatiyah dirinya itu hanya memerintah kepada semua gerakan-gerakan nafsu jua, yaitu nafsu itu tempatnya segala kejahatan dan sumbernya akhlak-akhlak yang kada baik dari nafsu. Jadi nafsu al-ammarah itu baik secara lahir ataupun secara batin itu nafsu ammarah. Dan itu nafsu ammarah tadi, nafsu ini adalah lautannya hawa nafsu, syahwat. Kenapa? Syahwat badan. Terus tempat terbitnya, sumbernya segala akhlak-akhlak yang kada bagus. Nah maka kita berjuang melawan itu karena kita yakin melawan hawa nafsu itu dari Allah Ta'ala mengatakan, wa amma man khawfa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa aja yang melatih melawan hawa nafsunya, diperanginya hawa nafsunya, inya takut kepada Allah dan inya melatih dirinya memerangi hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya tempatnya adalah surga. Jadi sedikit lagi. Jadi hawa nafsu ammarah bisu, tempatnya tadi itu adalah lautannya syahwat. Ini bisa ndak ammarah bisu? Iya tadi melalui perjuangan, makanya berpindah kepada nafsul mulawwamah. Nafsu mulawwamah, mulai sudahnya tahu sudah mulai ini yang baik, ini yang jahat, ini yang baik, ini yang jahat. Yang jahat hendak dilawannya, melawan sudahnya berjuang. Tapi kadang-kadang terbulik pulang nafsu mulawamah. Lalu nafsul lawamah dari mulawamah, nafsul lawamah. Lalu nafsu tadi mulai sudahnya kada mau lagi hendak gawi yang dulunya berzina, inya minum-minum keras, inya penyarikan, inya main bebinian. Itu semua gawian sial berataan. Gawian sial. Innal abda la yuhrimar rizqa li dzambin yusibuhu. Sesungguhnya hamba itu akan terhalang rezekinya karena satu dosa yang dilakukan. Jangan coba-coba, jangan main-main dengan dosa. Apalagi kita guru, dikio ustaz. Hati-hati, jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main. Lalu nafsu lawamah berusaha sudahnya karena mau lagi sudah menggawi yang itu, kena terbulik. Tapi terbuliknya itu bukan lantaran tercebur di lautan syahwat tadi, karena sudah keluar daripada yang itu. Lalu makhluk manusia, kullu bani adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwab. Setiap manusia itu pasti ada salahnya. Orang yang bersalah yang paling baik adalah orang yang bertobat, langsungnya bertobat. Begitu berdosa langsung bertobat. Setiapnya melakukan hal yang kada baik pasti hatinya kada nyaman. Nah kalau orang nafsu ammarah itu kalau menggawi yang kada baik itu merasa kada bersalah. Tapi kalau orang yang nafsul lawamah, menggawi itu tegawi, merasa berdosa banget, langsung bertobat. Nah, lalu mulai dilatihnya. Lalu dilatihnya sudah. Lalu dilatihnya terus dilawamah, berlatih terus. Dilawaninya sehingga masuklah ke mana nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, yang disebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai nafsu yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhan engkau. Fadkhuli radiyatan mardiyah, ikam dalam keadaan
ridho apa aja. Raditu billahi robba, bil islami dina, bi Muhammadin nabiyya. Aku ridho Allah Tuhanku, Nabi Muhammad nabiku, agama Islam agamaku. Ridho inya itu bisa kada kalau orang kada mau nafsu, inya bisa ridho Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad agama Islam agamanya, Nabi Muhammad nabinya, bisanya kada ridho. Amun kada melawan hawa nafsu mana kawa ridho. Memang harus berjuang, orang mencari duit aja harus berjuang. Nangka itu orang beribadah. Tidak ada awan, tidak ada hujan kalau kada ada awan. Artinya mau hendak hujan ada awan dulu. Tidak ada pahala, tidak ada rahmat kalau tidak ada mihrab, berarti harus beribadah dulu. Tidak ada anak kalau kada kawin, ya kan kayak itu. Nah, jadi yang itu. Jadi mutmainnah radiyatan mardiyah, diridhoi Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau kepada hamba-hambaku yang soleh, masuk ke hadratur Rasul, masuk bersama Nabi. Wadkhuli jannati, hanya kan masuk surga situ, masuk surga ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi berkat Rasulullah masuk ke dalam surga. Kayak itu tuh bahrus syahwat. Nah kayaknya kita sambung lagi insyaallah malam Selasa depan. Siapakah kena mengganti lah malam Selasa depan? Hari hari Kamis berangkat insyaallah, berangkat ke Jakarta Kamis 8-10 nyar ke mana, ke Mekah, ke Madinah. Tuh hendak tiap bulan tulak, masya Allah. Jikanya diiringi bagus juga mudahanlah imbah tulak kawin tambah bini, tulak tambah bini. Itu cuma itu masih belum ada anunya, kan dinaikkan orang, dibawa orang aja terus, alhamdulillah dibawa orang. Nah mudah-mudahan pian beratan juga kawa tulak, cuma untuk menghibur kita, yaitu setiap saat mau hendak bertamuan Nabi, setiap sembahyang tuntung kita memberi salam dengan Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu dibaca 5 kali. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sama kita ya Rasulullah, ulun kirim salam lawan pian, ulun membaca salam lawan pian. Kalau kita bujur-bujur hendak bertamu dengan Nabi. Kalau umroh lah hanya sekadar untuk berramian, nah untuk berramian kada tembus biar awak di sana sama aja kada ketemu Nabi hana. Jadi berniat kita, aku hendak ziarah meelangi Nabi, orang yang membela aku siang dan malam, yang menyayangi aku dengan sepenuh hati, hendak bertemuan dengan Nabi. Batu pang umroh juga kayak itu. Sebab kada ada umroh itu kalau kada ada Nabi, kayak itu beradab dengan Nabi kita. Nak bertemu dengan Nabi, walaupun ke Mekah dulu, ya tetap aja kita kan tiap hari. Karena setiap tuntung sembahyang beri salam dengan Nabi, nang kayanya nih, seakan-akan nih awak kita di hadapan Nabi awak, tapi kalau ruh parak dengan Nabi, ya kan? Watilkal kubbatul hadra, ya itu kubbah hadra, Nabi ditanam di situ, tempat yang paling mulia di seluruh alam semesta karena ada Nabi. Wa nuruhu yajlul ghayahib, dan nurnya menyebar di seluruh alam semesta termasuk kita. Nah, bertemu dengan Nabi. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Di sembahyang Allah Ta'ala manuakan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Di tasyahud akhir kalau tasyahud awal kalau ada menyambat Nabi itu. Nah, maka ujar Habib Zain bin Smith di takratus sadidat tuh, sadidah disebutkan menikam kadau kawa khusyuk di 4 tempat, barang satu di antaranya yaitu ketika ikam membaca assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa yang dihadirakan tuh? Nabi, wajah Nabi, awak Nabi, lahir dan batin kita. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau perlu pian tunggu alaikassalam. Kalau perlu tunggu suara jawaban dari Nabi. Kawalah
Kadang-kala minimal di batin kita Nabi sudah tahu, di minimal juga kita sedang membaca itu. Kadang-kadang kan kita membaca tasyahud akhir, kada sadar tuntung sorang tasyahud akhirnya. Nah, kita jaga assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu di tasyahud akhir. Karena tuntung sembahyang, wirid apa segala, baca kita bersalam dengan Nabi. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. 5 kali dibaca, 5 kali. Supaya kita terhubung dengan Nabi. Sebagaimana kita, mama abah kita, yang berdua nih mama abah, setiap kita sembahyang di mana aja kita berdoa, jangan sampai kada dilampirakan, kada disertakan mama abah kita. Apalagi sebenarnya sudah meninggal. Ya Allah, terbayang, ya Allah ulun minta duit, luaskan rezeki ulun, lapangkan dada ulun, beri rahmat ulun, ampuni dosa ulun. Itu kan kita terus tuh. Demikian juga mama abah ulun, tambahi situ abah. Nah, apalagi Nabi kita hubungi, Nabi itu lebih mulia daripada mama abah kita, lebih membela daripada mama abah kita. Itulah Rasulullah. Makanya itu pang assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nang kaya-kaya bawa umroh setiap hari memberi salam itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Minta ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal barrina bi Rasulillah wa minal barrina bi masyayikhina wa minal barrina bil walidain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billahil aliyil azim.